Akhir-akhir ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dengan intensitas yang sangat tinggi. Berbagai macam respon dari manusia. Ada yang menerimanya dengan lapang dada, meyakini bahwa ini adalah takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pula sebagian dari mereka yang mengeluh, "Ya Allah, kenapa hujan? Kenapa Engkau menurunkan hujan? Padahal aku punya hajat ini dan itu. Ya Allah, kenapa Engkau menurunkan hujan? Padahal aku ingin ke sana dan kemari. Ya Allah, kenapa ya Allah Engkau menurunkan hujan? Padahal aku ingin beraktivitas seperti biasa." Tidak sampai hanya pada titik mengeluh. Sebagian dari mereka ada yang mencela, menghina, mencaci, memaki, bahkan melaknat turunnya hujan. Kalau ditanya, apakah mereka seorang muslim? Jawabannya, tentu sebagian besar dari mereka adalah muslim. Tetapi perbuatan mereka dalam menyikapi turunnya hujan sama sekali tidak mencerminkan sebagai seorang muslim. Yang mestinya seorang muslim memiliki prinsip dan keyakinan mengenai rukun iman. Salah satunya adalah seorang muslim berkewajiban mengimani bahwa seluruh takdir yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Ini adalah prinsip keyakinan yang dipegang teguh oleh seorang muslim. Padahal jika kita berpikir dengan pikiran yang jernih, hati yang bersih, hujan adalah rahmat sekaligus bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah Allah yang telah menghamparkan bumi bagimu. Kemudian Allah menjadikan langit sebagai atap. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari langit. Dengan air hujan itu Allah tumbuhkan segala jenis buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Maka janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kalian mengetahuinya. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah wa huwal waliyul hamid. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan hujan dan menyebarkan rahmatnya setelah mereka berputus asa. Dan Allah Maha Pelindung lagi Maha Terpuji. Hujan adalah rahmat terbaik yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Hujan adalah rahmat terindah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dengan air hujan itu Allah Subhanahu wa taala menyebarkan rezeki kepada seluruh makhluknya. Ditumbuhkan berbagai macam buah-buahan, sayur-sayuran, air yang berlimpah. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini kecuali butuh kepada air. Bayangkan, naudzubillah, seandainya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini kering berkepanjangan, kemarau berkepanjangan, apa yang akan terjadi? Tentu kita akan sulit beraktivitas. Kita tidak bisa membersihkan badan. Kita tidak bisa menjalankan rumah tangga dengan baik. Dan roda-roda kehidupan, produktivitas di berbagai sektor akan terhambat. Sektor makanan dan minuman, bagaimana mungkin rumah makan atau restoran bisa menjalankan bisnisnya dengan air, tanpa air? Untuk membuat makanan, minuman, mencuci peralatan dapur, semuanya butuh kepada air. Belum urusan-urusan yang lainnya butuh kepada air. Lalu mengapa banyak di antara kita yang masih mengeluh, masih mencela, memaki, menghina
melaknat turunnya hujan hanya karena beberapa hajat kita terhambat, hanya karena beberapa keperluan kita mungkin sedikit sulit, kemudian kita protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini bukanlah sifat dari seorang muslim. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila ada bencana yang terjadi di belahan bumi manapun, seperti banjir, longsor dan sebagainya, semua itu adalah bagian dari ulah tangan manusia itu sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Bencana yang terjadi di belahan dunia manapun, jika bencana itu menimpa kepada kaum muslimin, orang-orang mukmin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bagian dari ujian supaya Allah Subhanahu wa taala meningkatkan derajat keimanan dan ketakwaan mereka. Adapun jika bencana itu menimpa kepada orang-orang kafir, orang-orang yang membangkang, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bagian dari azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan agar mereka mau kembali ke jalan yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan hujan, sikap beliau adalah menerimanya dengan lapang dada. Di antara yang beliau SAW lakukan adalah berdoa, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hujan yang turun menjadi manfaat. Di antara doa yang diajarkan Nabi SAW adalah Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah bagi kami hujan yang bermanfaat. Hujan yang membuat alam semesta menjadi damai. Hujan yang memunculkan keberkahan bagi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dan doakan dengan doa tersebut ketika turunnya hujan. Kemudian yang disunahkan oleh Nabi SAW ketika turunnya hujan, hendaknya setiap muslim memperbanyak doa. Doa apa saja? Doa kebaikan-kebaikan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hujan. Kenapa? Karena ketika hujan adalah waktu yang mustajab, waktu yang mudah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa. Daripada kita mengeluh, daripada kita mencaci dan menghina, lebih baik kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hajat yang kita inginkan. Selanjutnya Nabi SAW ketika turunnya hujan, beliau biasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, beristi'adzah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hujan yang membahayakan. Kadang-kadang ketika hujan mungkin ada perasaan takut dalam hati kita, angin kencang, petir menggelegar, hujan begitu deras. Saat itulah kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya segala sesuatunya baik-baik saja, supaya segala sesuatunya menjadi berkah buat semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah sikap yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim ketika turunnya hujan. Janganlah menjadikan lisan-lisan kita mencela turunnya hujan. Hujan adalah rahmat sekaligus bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tugas kita adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hujan menjadi manfaat. Berdoa tentang apa saja kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta memohon perlindungan kepadanya atas segala mara bahaya yang kemungkinan bisa terjadi pada diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala digambarkan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah yang Maha Esa, Allahus Samad, Allah tempat bergantung semua makhluk. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu apapun, makhluk apapun yang serupa, setara, sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Maka hendaknya sebagai seorang hamba kita selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.